Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk tujuan pembelajaran, Pak Didi mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan dalam bentuk teks argumentasi secara logis. Pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang pengertian teks argumentasi. Selain itu apa ya? Mungkin ada yang mau mengingatkan? Silakan. Silakan. Eva, Pak. Eva. Ya, silakan Eva. Ya. Struktur, tujuan, dan langkah-langkah menulis argumentasi, Pak. Saya, Pak. Wahid Di Rasim. sini Wahid. Ya, di sini Wahid. Saudara Sen, silakan Wahid. Yang gambar pertama ini gambar kerangka layangan, Pak. Kalau yang kedua gambar layangan, Pak. Ya, tadi Wahid sudah menyampaikan bahwa gambar satu ini adalah gambar rangka layangan. Sementara gambar kedua ini adalah layangan. Kalau begitu, siapa yang bisa menegaskan apa itu rangka? Apa itu kerangka karang? Siapa yang mau jawab? Di sini Faisal, jawab Faisal. Silakan Faisal. Rancangan yang berisi poin-poin tentang tema yang akan dijadikan karangan, Pak. Bahwa dapat kita lihat bahwa kumpulan rangka itu adalah kumpulan poin utama dari sebuah gagasan yang akan kita jadikan karya tulis atau tulisan, atau poin utama yang akan dijadikan paragraf argumentasi. Lanjut saja yang ketiga. Yang ketiga di sini ada Nolita dan Aminah yang sudah resen. Saya minta Aminah. Itu sepertinya gambar anak sekolah yang lagi tawuran. Anak sekolah yang lagi tawuran. Anak sekolah. Oh ya, di sini ada seragam abu-abu dan warna putih. Ini berarti anak sekolah SD ya, Aminah? Sekolah apa? Nah, ini adalah sekolah SMA. Jadi SMA. lebih jelas lagi. Anak sekolah. Sekarang yang terakhir. Yang terakhir di sini gambar apa ini? Di sini ada Dendi Putra, ada Wahid, ada Faradila. Dendi. Ini wakil kota kelas dari tadi nggak ada suaranya lagi. Silakan Dendi. Itu seorang remaja yang merokok, Pak. Seorang remaja yang merokok. Di sini kenapa Dendi ngerokok itu? Boleh atau enggak sebenarnya ngerokok itu? Nggak boleh karena kurang umur. Karena kurang umur. Berarti kalau cukup umur boleh ya? Boleh, Pak. Nah, itulah salah satu pendapat. Nggak masalah Dendi pendapat kurang umur, kurang apa. Asalkan Dendi itu nanti kalau misal milih ini, untuk yang lain juga ya. Misalkan untuk memilih satu fenomena, itu harus disertai dengan pendapat, disertai dengan argumen yang kuat. Misalnya kalau masih remaja itu nggak boleh, mungkin ya. Itu pendapatnya. Karena belum punya pekerjaan dan penghasilan, yang pertama misalnya. Itu karena pendapat itu beda-beda. Dikuatkan pendapat itu. Oh mungkin karena organ tubuhnya belum siap untuk menerima racun-racun itu. Nah kalau berpendapat, saya sarankan, silahkan berpendapat, tapi saya sarankan pendapat kalian itu bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang Bapak akan buat kelompok. Di sini ada menu breakout room. Di sini saya akan buat. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahid Assalamualaikum Rasim. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahid Rasim. Kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Aminah Mustafa Soleh. Saya akan menjelaskan fenomena terpilih pertama yang bertema gadget. Penjelasan fenomena,
Perkembangan teknologi saat ini sangat cepat. Hampir semua kebutuhan sehari-hari manusia dapat terpenuhi dengan memanfaatkan teknologi. Misalnya, jika kita ingin membeli baju, tinggal memilih lewat toko online seperti Shopee, Lazada, dan lain-lain. Ya, perkenalkan nama saya Eva Nurlita. Di sini saya akan menjelaskan fenomena terpilih yang kedua, yang bertema kenaikan harga BBM. Penjelasan fenomena. Baru saja pemerintah menaikkan harga bensin, karena pemerintah mengurangi subsidi yang selama ini diberikan. Dengan kenaikan ini, akan memiliki dampak yang besar terhadap harga-harga kebutuhan hidup. Pendapat. Biasanya jika harga bensin naik, ongkos kendaraan umum pun akan naik. Itu artinya ongkos kendaraan bagi kita sebagai pelajar pun akan ikut naik. Hal itu juga diikuti harga-harga kebutuhan lainnya. Misalnya baju, buku, belum lagi harga makanan juga ikut naik. Jika tidak dinaikkan, biasanya porsinya yang lebih sedikit. Hal itu ditambah harga-harga kebutuhan orang yang ada di rumah juga akan meningkat, sementara pendapat tidak meningkat. Argumen. Organisasi Angkutan Darat dalam kurung Arganda memastikan tarif angkutan umum akan naik usai pemerintah kenaikan harga BBM, jenis Pertalite, solar subsidi, dan Pertamax. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Eva. Sekian hasil dari presentasi kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain. Saya dari kelompok 3, nama saya Faradila. Sekarang teknologi semakin meningkat. Lalu apa dampak positif perkembangan teknologi? Dari kerangka tadi itu, anak-anak secara mandiri, sendiri-sendiri, milih satu fenomena, jadikan karangan argumentasi. Ada pertanyaan? Tidak. Nah, sekarang waktunya Tidak ada, anak-anak asinkronos. Ini nanti kegiatan ini, apakah Bapak beri bukti bahwa anak-anak itu memang benar-benar bekerja di rumahnya, tidak main. Artinya apa? Di foto atau di video hasil kerjanya. Kirim ke WA group. Ya, Pak. Paham ya? Ya, paham, Pak. Oh ya, siap. Mungkin Bapak akhiri atau anak-anak bisa mengakhiri. Sebenarnya pelajaran masih ada waktunya. Cuman Bapak, anak-anak boleh keluar dari room ini dan mengerjakan secara pribadi, menulis teks argumentasi yang dikembangkan dari kerangka tadi itu. Pilih salah satu. Paham ya? Ya, Ya, Bapak. paham. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat kemarin anak-anak sudah mengumpulkan semua, hampir semua sudah mengumpulkan di sini, dan di grup WA saya lihat di situ anak-anak sudah saling memberikan masukan. Sekarang anak-anak waktunya pada pertemuan kedua ini untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Untuk yang presentasi pertama, siapa yang akan mempresentasikan? Yang Saya, pertama, Pak. siapa? Eva. Saya Eva kemarin milih apa kemarin? fenomena BBM sama gadget, Pak. Yang dipilih sekarang, gadget. Gadget atau BBM? Sekarang milih gadget, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nurlita. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Saya akan menjelaskan tentang dilema gadget. Perkembangan teknologi begitu cepat. Hal itu bisa berbahaya jika tidak dibarengi dengan perkembangan sumber daya manusia unggul. Hal itu bisa menjadi permasalahan yang serius.
terlebih bagi anak-anak dan para remaja. Sebab selain dituntut untuk ahli mengoperasikan, yang lebih penting adalah kita wajib memiliki tanggung jawab. Main HP atau handphone, gadget, memang dapat memberikan dampak positif serta negatif untuk perkembangannya. Namun jika tidak dibarengi dengan perkembangan sumber daya manusia yang disiplin, maka teknologi bisa membawa hal-hal yang negatif. Hal ini pun pada akhirnya menjadi dilema tersendiri untuk para orang tua. Gadget memang tidak bisa dihindari dari hidup kita saat ini, termasuk dari kehidupan anak. Di era ini bukan hal asing lagi bagi melihat anak yang tidak bisa lepas dari gadgetnya, kan? Di era teknologi sekarang, melarang anak main gadget bukan lagi menjadi solusi, tapi seharusnya orang tua memberikan jadwal dan mengarahkan anak agar dapat memanfaatkan HP dalam hal kebaikan. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ya, Pak. peserta lain atau siswa yang lain mau memberikan tanggapan, masukan, atau memberikan pertanyaan kepada Eva. Kalau misalnya ada tanggapan, pertanyaan, silahkan disampaikan. Di sini Saya, yang Pak. sudah resen adalah Farida, ya. Silakan Farida, Iya. berikan pertanyaan atau memberikan masukan. Masukan dilema gadget. Di paragraf Masukan. pertama, di situ terdapat dua kata yang sama. Di situ terdapat kata hal itu yang terletak di kalimat awal dan hal itu terletak di awal kalimat kedua. Kata Bapak kalau harus dihindari penggunaan kata yang sama, misalnya dengan menggunakan kata ganti. Perkembangan teknologi yang begitu cepat bisa berbahaya jika tidak dibarengi dengan perkembangan sumber daya manusia atau SDM unggul. Hal itu bisa menjadi permasalahan yang serius terlebih bagi anak-anak dan para remaja. Jadi itu masukan dari siapa barusan? Dari Farida, ya? Ya, Pak. Eva Nurdita, paham ya? Ya, Pak, paham. Itu bisa diperbaiki nanti, itu masukan yang bagus. Kalau misalnya ini, terus kalau misal dari Bapak, masukan dari Bapak, di sini sebenarnya gadget. Di sini sudah lengkap, sudah ada semua di sini. Dari bahayanya, misalnya pendapat yang juga ada, terus argumen juga ada, dan juga Eva sudah menyertai dengan data di sini. Data menurut ahli psikologi. Ya, anak-anak, sekarang siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua? Silahkan. Belajar ke karangan yang membuat poin-poin dari karangan. Ya. Nah, benar sekali. Dengan pembelajaran ini, Bapak harap anak-anak dapat memberikan pendapat terhadap kejadian atau fenomena tidak hanya kritis tapi juga secara logis. Terus Bapak ingatkan lagi, jangan lupa anak-anak mengisi refleksi pembelajaran. Linknya sudah Bapak share di grup. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan pembacaan doa. Dan kita akhiri, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, Bapak akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.